Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Di sini saya Fastika Tea Dwi Juliani, kelas 3 D4 TRM dengan NRP 532160004 akan menjelaskan mengenai algoritma FindS, di mana memiliki keterhubungan dengan machine learning dan juga konsep learning, yang mana machine learning merupakan sebuah metode komputasi yang memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses data dengan cara yang memungkinkan untuk belajar dari sebuah pengalaman. Hal tersebut mencakup dalam pengembangan algoritma dan model statistik yang mengidentifikasi pola dalam data, membuat prediksi, dan pengambilan tindakan yang sesuai. Sedangkan konsep learning merupakan bagian penting dari mesin learning, di mana mesin belajar untuk mengidentifikasi dan memahami konsep atau pola dalam data yang diberikan, di mana memiliki tujuan untuk memahami hubungan antar atribut data dan kelas atau label yang terkait. Dan yang terakhir yakni algoritma pemrograman FindS yang digunakan dalam konteks mencari hipotesis atau aturan yang konsisten dengan cara mencari kesamaan. FindS berfokus pada pencarian hipotesis yang paling spesifik, di mana alur langkah-langkah utamanya yakni inisialisasi, iterasi, pembaruan hipotesis, hipotesis terakhir, dan generalisasi. Dengan itu, hubungan ketiganya yakni machine learning merupakan kerangka kerja yang lebih luas di mana konsep learning dan FindS beroperasi untuk mengajarkan komputer tentang konsep dan pola dalam data. Kemudian, FindS merupakan contoh konkret dari cara komputer untuk mengilustrasikan bagaimana komputer dapat menghasilkan hipotesis yang sesuai dengan data guna penggambaran konsep, serta konsep learning sebagai tujuan akhir dalam banyak tugas machine learning. FindS digunakan untuk mencapai tujuan dengan menghasilkan hipotesis yang sesuai dengan data sehingga komputer mampu mengklasifikasikan data dengan benar. Di mana pada video kali ini membuat program klasifikasi dengan FindS yang melibatkan data angiosport, buah, dan deteksi penyakit hipertensi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep FindS dengan data angiosport, di mana kita menggunakan spreadsheet sebagai penggambarannya. Dalam data angiosport terdapat beberapa kolom parameter dan juga beberapa baris data. Di dalam data ini kita akan menjadi dua jenis, yakni antara konsep dan juga target. Yang mana konsep di sini terdapat pada kolom 1 hingga kolom 6 yang menjadi sebuah parameter konsep. Kemudian target pada kolom ke-7, di mana kita akan memilih target dengan jumlah data terbanyak. Dari kolom target pada angiosport dapat dua, yakni yes dan no. Dengan itu kita memilih target utamanya, yakni yes. Kemudian kita akan mengklasifikasi setiap baris data yang memiliki target yes, yakni pada baris 1, baris 2, dan juga baris keempat, di mana diawali pada baris 1 yang akan menjadi sebuah nilai patokan awal dan akan dibandingkan dengan baris data selanjutnya, yakni baris kedua dan juga baris keempat. Setiap kolom parameter konsep pada baris data jika dibandingkan tidak sama dengan nilai patokan awal, maka nilai dalam konsep kolom tersebut digantikan dengan karakter seperti X, tanda tanya, atau yang lainnya. Jika sama, maka akan diturunkan atau ditulis kembali untuk proses perbandingan selanjutnya, di mana didapatkan bahwa dari data angiosport untuk melakukan sebuah algoritma FindS, kita menulis terlebih dahulu parameter yang menjadi sebuah konsep, yakni sky, air temp, humidity, wind, water, dan juga forecast. Kemudian kita akan melanjutkan atau menuliskan kembali nilai data dari baris pertama, yang menjadikannya sebuah patokan awal, yakni sunny, warm, normal, strong, warm, dan juga same. Kemudian kita akan bandingkan data dari baris kedua
dengan data nilai patokan awal. Didapatkan bahwa sky dan juga air temperature memiliki nilai yang sama dengan nilai patokan. Dengan itu kita akan tulis kembali atau menurunkan datanya. Kemudian pada humidity memiliki nilai yang berbeda dengan nilai patokan awal, yakni high dengan normal. Dengan itu kita akan mengubahnya data tersebut menjadi sebuah karakter tertentu, yakni tanda tanya. Begitu juga dengan wind, water, dan juga forecast pada baris kedua memiliki nilai yang sama dengan data pada baris pertama atau patokan awal. Dengan itu kita akan tetap menulis data tersebut sesuai dengan data yang sesuai pada data awalnya. Kemudian baris kedua ini akan menjadi sebuah nilai patokan untuk pengklasifikasian atau perbandingan dengan baris data keempat atau selanjutnya, di mana didapatkan bahwa sky dan juga air temperature parameter memiliki nilai yang sama dengan nilai patokan pada baris kedua. Dengan itu kita akan tetap menuliskan datanya yang sama dengan data sebelumnya. Kemudian pada nilai humidity didapatkan data pada baris keempat yakni high, sedangkan pada baris kedua atau patokan awal yakni tanda tanya. Dengan itu tidak ada terjadinya sebuah kesamaan, maka nilainya akan diubah menjadi tanda tanya atau karakter tertentu. Kemudian pada parameter wind didapatkan nilai yang sama antara baris keempat dengan patokan pada baris kedua. Dengan itu kita akan tetap menuliskan wind yakni strong. Sedangkan pada parameter water and forecast pada baris keempat memiliki nilai yang berbeda dengan parameter water forecast pada baris data kedua atau patokan. Dengan itu kita akan menggantinya menjadi sebuah tanda tanya atau karakter tertentu. Dengan itu didapatkan sebuah hipotesis atau kesimpulan dengan parameter yang harus dipenuhi atau kondisi yang harus dipenuhi, yakni sky sunny, air temperature warm, wind strong, dan juga wind strong. Dengan itu, untuk mencapai target angiosperm yes atau bernilai positif, maka harus ada sebuah data atau kondisi yang sesuai dengan parameter sky sunny, air temperature warm, wind strong. Jika dari humidity, water, dan juga forecast parameter terdapat sebuah nilai yang berbeda, maka tidak akan mengubah dari target angiosperm menjadi no atau bernilai negatif. Maka nilainya akan tetap yes. Begitu juga dengan data buah. Didapatkan sebuah parameter atau konsep panjang lebar dan juga targetnya yakni nama buah. Terdapat dua hasil dari dari target nama buah, yaitu pisang dan juga apel. Dengan itu didapatkan bahwa untuk mencapai hipotesis atau kesimpulan target pisang dibutuhkan sebuah parameter dengan parameter panjang dengan nilainya yakni panjang. Kemudian pada data penyakit hipertensi didapatkan sebuah konsep pada parameter umur dan juga kegemukan, sedangkan targetnya yakni hipertensi. Di dalam kolom hipertensi atau target terdapat dua nilai yakni tidak dan juga ya untuk penyakit hipertensi. Dan yang paling banyak dan menjadi sebuah target utama atau yang pertama yakni tidak untuk menjadikan sebuah hipotesis yang tidak menjadikan sebuah penyakit hipertensi. Dengan itu, dengan parameter umur dan juga kegemukan dan nilai data muda dan gemuk sebagai patokan awal, tidak didapatkan sebuah hipotesis yang menunjukkan untuk sebuah
terjadinya sebuah penyakit hipertensi. Dengan itu kita ubah targetnya menjadi ya untuk penyakit hipertensi atau terjadinya sebuah penyakit hipertensi. Dengan parameter atau konsep umur dan juga kegemukan, didapatkan sebuah kesimpulan atau hipotesis akhir untuk terjadinya sebuah penyakit hipertensi, yakni pada parameter kegemukan dengan hasil data terlalu gemuk. Bagian selanjutnya, setelah penjelasan algoritma FindS, kita akan menuju pemrograman dengan menggunakan konsep algoritma FindS, di mana menggunakan Google Colabs yang mampu merunning file Python tanpa perlu kita mendownload sebuah software Python pada laptop atau PC. Dengan Google Colabs juga mampu mengupload file bertipe CSV sebagai data penunjang dalam pemrograman Python. Program pertama yang harus dilakukan yakni mengimport library pada Python, yakni Pandas dan juga NumPy, di mana Pandas merupakan sebuah library untuk menampilkan serta mengelola data dalam tabel menggunakan perhitungan yang saintifik atau matematis. Sedangkan NumPy sebagai library yang mengubah data dalam tabel menjadi bentuk array. Kemudian dengan fungsi read pada library Pandas mendeklarasikan dan membaca data yang telah diupload dengan variabel data. Terdapat 3 data, yakni enjoy sport, data buah, dan juga data penyakit hipertensi. Dan sintak data ini akan menampilkan data yang telah berhasil dibaca oleh fungsi dari library Pandas. Berikut merupakan isi dari data pada file data enjoysport.csv berupa tabel. Kemudian sesuai dengan algoritma FindS sebelumnya yang telah kita bahas, akan memisahkan konsep dan juga target pada data. Dengan itu menggunakan sintaks berikut dengan library NumPy dan akan mengubahnya menjadi bentuk array. Seperti pada berikut, pengkonversiannya. Didapatkan sebuah tampilan atau output konsep yang diubah dari sebuah tabel ini menjadi sebuah array. Begitu juga dengan target, akan berubah menjadi sebuah array. Hal tersebut mampu memudahkan dalam hal pembandingan dan pengklasifikasian data setiap baris dan kolomnya. Program sintaks selanjutnya yakni fungsi FindS dengan parameter konsep dan target di dalamnya. Di dalam fungsi ini terdapat 2 looping. Looping pertama sebagai pencarian nilai patokan awal yang akan diberikan label dengan nama hipotesis. Sedangkan looping yang kedua digunakan sebagai perbandingan antara nilai patokan awal dengan data-data baris selanjutnya. Dan pada looping kedua terdapat if-else yang memberikan keputusan jika hipotesa dalam data tidak sesuai dengan nilai patokan dan akan diganti dengan karakter tanda tanya. Jika sesuai atau sama akan dilakukan proses selanjutnya hingga mendapatkan hipotesis yang benar. Kemudian, untuk menampilkan data hasil pengklasifikasian algoritma FindS dengan menggunakan sintaks print FindS dari fungsi FindS, kemudian berupa variabel konsep dan juga target yang menunjang dari fungsi FindS.
didapatkan hasil hipotesis akhir atau kesimpulan untuk dari data angiosport ini. Dengan itu memiliki nilai yang sama outputnya dengan yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita akan ubah datanya menjadi data buah, di mana kita akan menargetkan akan memunculkan data dari file data buah, kemudian membagi antara konsep dan target dan mengkonversinya menjadi sebuah array. Nah, di mana target ini kita harus memilihnya dari hasil yang paling banyak, yakni pisang. Didapatkan sebuah hipotesis atau kesimpulan akhir bahwa untuk mencapai target pisang diperlukan sebuah karakter atau data dari parameter panjang, yakni panjang, sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya. Kemudian kita ubah kembali datanya menjadi sebuah data penyakit hipertensi. Akan memunculkan sebuah tabel data dari penyakit hipertensi yang telah diupload. Kemudian membaginya menjadi konsep dan juga target dan mengkonversinya menjadi sebuah array. Kemudian kita akan ubah target yang paling banyak dari data penyakit hipertensi, yakni tidak. Maka tidak ada hipotesis atau kesimpulan akhir untuk terjadinya sebuah penyakit hipertensi, sesuai dengan pembahasan algoritma sebelumnya. Kemudian kita akan ubah menjadi ya atau yang akan terjadi atau penyebab terjadinya sebuah penyakit hipertensi. Didapatkan sebuah hipotesis atau kesimpulan akhir bahwa untuk menjadikan kondisi keadaan terjadinya penyakit hipertensi dari parameter kegemukan dengan hasil data, yakni terlalu gemuk, sesuai dengan apa yang telah kita bahas pada algoritma FIND-S pada spreadsheet ini. Dengan itu cukup sekian video penjelasan mengenai algoritma FIND-S dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya dalam menonton video ini. Saya juga ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kata atau perbuatan yang saya lakukan dalam pembuatan video ini. Dengan itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.